أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Anak-anakku, akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan juga belajar bersama Ustazah Sofi. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, kita akan belajar bersama tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Anak-anakku, akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan melakukan berbagai macam amalan baik wajib maupun sunnah. Salah satunya adalah bersedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan bahwasanya sedekah, khususnya sedekah jariyah, ini merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak akan pernah putus atau mengalir terus meskipun yang bersedekah sudah meninggal dunia. Akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia. Apa keistimewaan bersedekah? Ada banyak sekali keistimewaan bersedekah, khususnya di bulan Ramadan ini. Salah satu adalah Allah akan melipat gandakan amalan kita, atau Allah akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Nah, akhi dan ukhti, dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya kalau kita bersedekah, ibarat kita bersedekah 1 biji beras, maka akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Jadi 1 biji akan mengembalikan, atau kita akan mendapatkan 700 biji. Ibaratnya seperti daun ini. Kita menanam 1 biji beras,
kemudian biji itu tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkainya itu tumbuh 100 biji. Subhanallah, begitu banyaknya ibarat atau perumpamaan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk bersedekah. Baiklah akhi dan ukhti, keistimewaan bersedekah yang kedua adalah insya Allah dengan bersedekah kita akan dijauhkan dari siksa kubur. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad, bahwasanya kalau kita bersedekah maka siksa kubur yang begitu dahsyat dan begitu menyakitkan bagi orang-orang yang tidak beriman, insya Allah akan terasa ringan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bersedekah. Keutamaan bersedekah yang ketiga adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Akhi dan ukhti, kita tahu begitu panasnya api neraka, sampai-sampai tidak ada perumpamaan di dunia ini yang bisa menggambarkan seberapa tinggi atau seberapa tingkatan derajat panas dari api neraka. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya sedekah bisa menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka, yaitu fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah diri kamu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Begitu ibaratnya, hanya setengah biji kurma sedekah kalau kita ikhlas, insya Allah itu sudah bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia, keutamaan sedekah selanjutnya adalah sedekah bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Akhi dan ukhti, manusia hanya bisa berusaha. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, seakan-akan itu akan diterima oleh Allah, belum tentu. Kita seakan-akan tak pernah berbuat dosa, kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, marilah perbanyak sedekah untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Akhi ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita sedekahkan di bulan Ramadan ini? Apakah uang atau sembako atau mungkin barang? Semua bisa kita sedekahkan. Sedekah bukan hanya ratusan juta atau berapa banyaknya uang yang kita berikan, bukan. Sedekah bukan hanya sekarung beras yang bisa kita berikan, bukan. Sedekah adalah apa yang bisa kita berikan dan apa yang kita miliki kemudian kita berikan kepada orang lain, dan itu bernilai manfaat meskipun hanya setengah biji kurma, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad di atas. Kita bisa bersedekah, satu, ilmu. Di bulan Ramadan ini kegiatan kita tidak banyak sekali, atau mungkin sekolah-sekolah juga membatasi kegiatan yang padat, sehingga banyak sekali anak-anak kecil atau mungkin saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ingin belajar Al-Quran. Nah, itu kesempatan kalian. Mungkin bagi akhi dan ukhti
yang sudah kelas 5 dan 6 bisa mengajari adik-adiknya yang TK belajar Iqra. Nah, itu sedekah yang luar biasa. Belum lagi mengajarkan Al-Quran itu sudah dapat pahala. Apalagi kita niatkan sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi, apa yang kamu bisa dari Al-Quran, meskipun hanya satu huruf, niatkan sedekah ilmu. Kemudian apalagi yang bisa kita sedekahkan? Nah, kalau kita mempunyai makanan di rumah yang mungkin kalau kita rasa, oh ini nanti kalau kita makan tidak akan habis, lebih baik kita sedekahkan kepada tetangga kita yang mungkin mereka belum masak. Contohnya begini, ibu mempunyai kacang panjang satu ikat yang besar, tetapi sama ibu hanya dimasak separuhnya saja. Itu pun sudah cukup untuk keluarga. Nah, bisa juga yang separuhnya kita sedekahkan untuk tetangga kita atau untuk saudara kita yang mungkin belum masak. Nah, itu juga double. Kenapa? Kita bisa dihukumi memberikan makan bagi orang yang berpuasa, dan kita juga dihukumi sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya adalah yang bisa kita sedekahkan apa? Nah, makanan untuk berbuka, makanan matang, ya bisa kita sedekahkan. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah makanan atau kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu kita juga mendapatkan sebesar orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Jadi yang memberi makan itu juga dapat pahala 100 misalkan, orang yang berpuasa dapat pahala 100. Jadi kalau orang berpuasa dapat pahala 100, maka orang yang memberi buka dapat 50, yang berpuasa dapat 50, bukan begitu. Tetapi yang berpuasa mendapat pahala penuh, dan yang berbuka dan yang memberi buka puasa akan mendapatkan pahala penuh dari orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Selanjutnya, apa yang bisa kita sedekahkan? Kita bisa bersedekah informasi. Contohnya apa? Contohnya adalah informasi bahwasanya ini sudah maghrib, dengan cara yang akhi misalkan pergi ke musola atau ke masjid, nah adzan, atau mungkin kalau di desa-desa masih banyak ya, di musola dan masjid itu ada yang namanya beduk, membunyikan beduk. Nah, itu adalah juga sedekah informasi. Selain itu, ketika makan sahur, sekarang mungkin sudah tidak banyak lagi ya yang namanya ronda menggunakan bambu, karena sekarang sudah canggih alat komunikasinya. Kita bisa bersedekah dengan membangunkan orang makan sahur di musola menggunakan mikrofon, bisa mungkin menggunakan aplikasi dari handphone, bisa. Sekarang semuanya canggih, serba bisa. Sedekah apapun bisa kita lakukan, tidak hanya uang ataupun barang. Baiklah akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun yang berbahagia, itulah dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Dan apapun bisa kita sedekahkan asalkan kita ikhlas. Tidak harus uang berjuta-juta, tidak harus beras berkarung-karung, tetapi apapun bisa kita niatkan sedekah asalkan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Akhi dan ukhti LPI Qurrata A'yun, demikianlah belajar bersama kita tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan.
Marilah kita sama-sama berlomba-lomba mendulang pahala dengan cara bersedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.